undang-undang yang paling demokratis yang pernah saya alami dalam sejarah hidup saya ya, dalam melihat bagaimana proses legislasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ini kalau dari Pak Gede sendiri melihat UU KUHP ini kan sudah disusun, sudah disahkan juga 6 Desember 2022 lalu. Apakah menurut dari Pak Gede sendiri UU KUHP ini telah disusun dengan transparan dan demokratis ini, Pak Gede? Ya, baik Mbak Sesa, kalau ditanya apakah sudah disusun dengan transparan dan demokratis, saya berani menggaransi 100% Oke. bahwa KUHP kita ini disusun dengan sangat terbuka, Mhm. sangat transparan, Oke. dan saya melihat ini undang-undang yang paling demokratis yang pernah saya alami dalam sejarah hidup saya ya, dalam melihat bagaimana proses legislasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Mhm. Bisa kita bayangkan Mbak Sesa, Ya. tadi yang Mas Albert sudah sampaikan, sejak tahun 1963 ya, Ya. tidak di 70, tapi 1963 komitmen itu sudah ada, dan tahun 1964 itu sudah ada draft yang pertama, Mhm. sudah ada draft KUHP yang pertama itu, dan terus bergulir seperti yang Mbak Sesa sampaikan, Ya. ada dinamika di tengah-tengah masyarakat kan, ada pro dan kontra dan lain sebagainya. Ya. Itu yang kemudian membuat pemerintah dan tim ahli yang itu silih berganti Mbak Sesa. Bahkan kalau dilihat generasi kami, saya dan Mas Albert ini generasi yang terakhir dalam mengawal KUHP ini, karena Penyusunannya. Mhm. generasi-generasi sebelumnya para guru besar hukum pidana itu sudah almarhum, meninggal dunia, Oke. dan itulah yang bisa kita sampaikan bahwasanya proses itu sangat panjang Mhm. dan transparansi itu sangat dikedepankan dalam penyusunan KUHP, keterbukaan dan menerima segala masukan itu selalu dilakukan oleh tim rumus baik dari kami maupun pendahulu-pendahulu kami. Mhm. Mhm. Nah, jadi kalau dikatakan ini kok tertutup, saya berani mengatakan itu mungkin kurang baca dan kurang paham Ya. bagaimana sejarah penyusunan KUHP ini. Dan ini sangat terbuka, dan ketika ada yang mempertanyakan, kan dulu ada yang tanya tuh, draftnya Mhm. mana? Kita mau lihat, kita Ya. sudah tunjukkan ini draftnya. Jadi publik pun bisa membaca dengan sangat terbuka dan sangat sangat terbuka peluang juga untuk memberikan kritik, saran, masukan terhadap draft yang dulu sudah di-share dan bagikan oleh pemerintah. Mhm. Saya kira begitu Mbak Sesa, sangat terbuka, Sangat sangat terbuka ya. demokratis. Mhm. Ya, karena masukan-masukan itu selalu kami tampung, selalu kami kaji, kami kemudian olah, dan itu juga kemudian beberapa masukan-masukan itu ya, itu kemudian kami eksekusi dalam tanda kutip, di mana masukan-masukan yang memang sekiranya itu logik untuk Mhm. kita delete, katakan kita hapus. Seperti advokat curang itu Mbak Sesa, Mhm. itu masukan dari kawan-kawan advokat, ini nggak pas gitu ya, kita kaji, dan pada akhirnya ya kita sepakat bahwasanya advokat curang itu kemudian kita Tarik lah ya, nggak hapuskan. jadi. Mhm. Ya, betul. Salah satu contohnya itu, begitu. Inilah yang kemudian dari hasil berbagai pendapat, dari opini juga masukan, hingga akhirnya menjadi sebuah undang-undang KUHP yang disahkan di 6 Desember 2022 lalu ya Pak Gede ya. Ini setelah banyak sekali dan memang terlihat transparansinya.